Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyusunan laporan keuangan laba rugi. Di video kemarin, saya sudah membahas tentang penyusunan neraca. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara menyusun laba rugi. Nah, aktivitas penyusunan laporan keuangan khususnya oleh lini bisnis, account officer ataupun relationship manager itu harus dimulai dengan probing. Ya, probing itu adalah cari informasi dan data yang relevan dalam rangka proses pengajuan pembiayaan. Data-data tersebut diperoleh dari nasabah. Nah, data-data yang ada itu kemudian setelah dilakukan probing, maka dilakukan penyesuaian, ya, namanya recasting. Kenapa? Karena banyak data-data keuangan yang tidak relevan dengan bisnis utama, sehingga bisa menjadi bias di dalam proses analisa pembiayaan. Oleh karena itu dilakukan recasting atas data-data yang ada. Kemudian kita susun laporan keuangannya. Kemudian baru dilakukan analisa. Ini adalah proses penyusunan yang dilakukan oleh relationship manager atau account officer di bank syariah. Kemudian, apa sih laporan laba rugi usaha itu? Jadi, laporan laba rugi adalah merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang mengindikasikan kinerja perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya selama satu periode tertentu. Ini periode tertentu ini adalah menjadi kunci yang membedakan dengan neraca ya, selama satu periode tertentu. Nah, laba itu akan terjadi jika pendapatan lebih besar daripada beban atau biaya. Demikian juga sebaliknya, akan terjadi kerugian jika pendapatan lebih kecil dari beban. Nah, apa sih struktur laba rugi suatu usaha? Secara umum bahwa strukturnya terdiri dari pendapatan yang berasal dari penjualan setelah dikurangi diskon, ya, jadi net penjualan. Nah, kemudian ada harga pokok ya, penjualan, ya. Kemudian ada biaya-biaya operasional atau biaya umum, dan ada pajak. Inilah laba rugi. Kemudian kalau kita lihat yang namanya pendapatan itu adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya. Dari pengiriman barang atau pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral dari perusahaan. Ini namanya pendapatan. Kemudian, pendapatan terdiri dari pendapatan penjualan. Ini adalah total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian ada pendapatan dan keuntungan lain-lain, merupakan bagian non-operasi yang terdiri dari item yang berasal dari transaksi di luar operasi atau usaha utama atau aktivitas sekunder dari perusahaan. Kemudian, yang dimaksudkan dengan pendapatan itu adalah penjualan bersih. Ya, pendapatan usaha itu adalah penjualan bersih. Di mana penjualan bersih itu merupakan perolehan yang diterima perusahaan dari kegiatan usaha normal, yakni dari penjualan barang-barang dan jasa kepada customer dalam suatu periode tertentu. Di mana penjualan bersih itu berasal dari penjualan kotor dikurangi retur dan diskon penjualan. Ya, itu penjualan neto. Nah, kemudian apa sih beban atau biaya atau expense?
itu adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya atau munculnya kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau sentral perusahaan. Ini kebalikan ya dari pendapatan tadi. Kemudian beban atau biaya itu ada namanya biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional terdiri dari harga pokok penjualan atau HPP, ya, kemudian penjualan, kemudian biaya umum dan administrasi, sewa jika ada, dan operasional lainnya. Nah, kalau pendapatan non operasional itu terdiri dari penyusutan, margin atau bagi hasil pinjaman pembiayaan, kemudian pajak atau extraordinary item dan non operasi lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadi sales sudah net sales ya, sekarang harga pokok penjualan atau istilahnya COGF ya, cost of goods ya. Ini dari perusahaan dagang ya. Harga perolehan bersih dari barang jadi yang terjual, sekali lagi ini terjual, tidak termasuk barang jadi yang berada dalam persediaan. Ya, jadi kalau perusahaan dagang itu harga pokok penjualan adalah persediaan awalnya ada berapa, kemudian ditambah pembelian, inilah barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir, didapatlah harga pokok penjualan. Ya, jadi kira-kira ini kalau perusahaan dagang. Kemudian kalau dia di dalam HPP perusahaan dagang, ini contohnya. Persediaan 1 Januari 120, pembelian 785.000. Biaya angkut atas pembelian 35 atau 820. Retur dan potongan pembelian 5 mil ya, ribu, potongan tunai pembelian 15.000, totalnya 20.000. Sehingga pembelian bersihnya adalah 800.000. Kemudian harga pokok tersedia untuk dijual 920.000. Persediaan 30 Desember 2013 140.000 sehingga HPP-nya ada 780.000. Ya, relatif sederhana kalau dari perusahaan dagang. Nah, bagaimana dengan manufaktur? Ya, di dalam manufaktur, harga pokok penjualan itu ada 3 komponen barang, mulai dari bahan baku atau raw material, barang dalam proses produksi atau work in process, ya. Kemudian barang jadi atau finished goods. Ya, ini ada 3 komponen ini di dalam perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, bahan baku itu terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, ditambah upah buruh plus manufaktur overhead cost-nya. Sehingga ketemulah biaya produksi ya, atas barang tersebut. Kemudian barang dalam proses. Ini yang pertama bahan baku. Kemudian barang dalam proses itu terdiri dari persediaan awal ditambah biaya produksi dikurangi persediaan akhir. Ini namanya harga pokok produksi. Kemudian barang jadi terdiri dari persediaan awal ditambah harga pokok produksi ini dikurangi persediaan akhir. Inilah ketemu harga pokok penjualan ya. Jadi kalau manufaktur lebih detail ya di dalam karena ada 3 komponen stok ya. Ini contohnya. Persediaan awal 150 bahan baku ya. 150 pembelian bersih bahan baku 350. Bahan baku yang tersedia dipakai 500. Persediaan akhir bahan baku 31 Desember 100.000. Sehingga harga pokok bahan baku dipakai dalam produksi 400.000. Biaya produksi tenaga kerja langsung 350.000. Maka biaya produksi tidak langsung overhead pabrik, bahan baku penolong 30.000, tenaga kerja tidak langsung 75.000 dan seterusnya ya. Ini termasuk biaya penyusutan gedung dan pabrik ini karena biaya produksi. Ya, 250 sehingga total biaya produksi adalah 1 juta. Ya, ini biaya produksinya. Nah,
Menghitung harga pokok produksinya, jadi persediaan awal barang dalam proses, 1 Januari sekitar 50.000, total biaya produksi 1 juta, sehingga totalnya adalah 1.050.000 ini total biaya produksi. Nah, persediaan akhir barang dalam proses atau 50, sehingga harga pokok produksi 900.000. Jadi kita cari harga pokok produksinya. Kemudian kita hitung harga pokok penjualannya. Persediaan awal barang jadi 1 Januari 200.000. Harga pokok produksi tadi 900.000. Barang tersedia dijual 1.100.000. Persediaan akhir barang jadi 31 Desember 300.000. Sehingga harga pokok penjualan adalah 800.000. Jadi kalau kita lihat harga pokok penjualan perusahaan manufaktur itu terdiri harga produk produksi yang terjual. Sehingga ketemu harga pokok penjualan. Kalau perusahaan dagang, harga perolehan yang terjual itu harga pokok penjualan. Ini ringkasannya seperti itu. Nah, kemudian pajak. Ya, kalau kita lihat ketentuan pajak masih sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 2008, tarif PPh adalah PPh 21 seperti ini untuk perorangan secara progresif dan badan usaha single rate 25%. Jadi perhitungan pajak dapat dilakukan dengan cara dibebankan setiap periode ataupun dibebankan pada akhir tahun. Nah, ini ringkasan struktur laba rugi terdiri dari penjualan kotor, dikurangi komisi dan retur dan lain-lain biaya, maka ketemu penjualan bersih. Ya. Kemudian dari penjualan bersih ketemu harga pokok penjualannya, dikurangi harga pokok penjualan, maka ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, dan biaya keuangan lainnya. Dia dapatkan laba bersih sebelum dikurangi pajak. Jadi laba bersih sesudah pajak. Nah, bagaimana sekarang dengan penyusunan laporan perubahan modal? Jadi laporan perubahan modal itu adalah merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal perusahaan selama satu periode. Perubahan ekuitas terutama berasal dari perubahan modal saham, termasuk pendistribusian dividen dan laba rugi yang ditampung di dalam akun saldo laba atau return earning. Nah, ini contoh secara kesimpulan di dalam perubahan modal tadi dari ekuitas di awal periode ditambah atau dikurangi laba atau rugi, dikurangi dividen, maka ketemu ekuitas akhir periode. Nah, apa sih sebab-sebab terjadinya perubahan modal? Perubahan modal dikarenakan adanya transaksi operasi. Ini ada dua. Laba, ini akan menambah modal, atau rugi, mengurangi modal. Yang kedua adalah transaksi ekuitas itu sendiri. Berupa penyetoran atau penambahan modal, atau pengambilan atau penarikan modal. Ya. Ini contoh perubahan modal, ya, ekuitas ini ya, kira-kira ekuitas saldo per 1 Januari, penyetoran modal saham selama periode berjalan 1 Januari 10 juta, 2 Januari 3 juta, sehingga 20 Mei tunai 1 juta. Total modalnya adalah 14 juta. Kemudian saldo laba 1 Januari 0, laba bersih ya 8.250, totalnya 8.250. Dikurangi dividen yang dibayarkan 2 juta, maka saldo laba 31 Desember adalah 6.250. Ekuitas saldo per 31 Desember 2012 adalah ini 14 juta tambah 6.250. Ya. Nah, ini contoh di dalam laporan perubahan modal ya, ada di kolom terakhir setelah laba rugi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas itu merupakan laporan yang menyajikan informasi secara lebih detail tentang akun kas. Baik berupa aliran masuk kas maupun aliran keluar kas perusahaan selama satu periode. Nah, arus kas itu memuat informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas diklasifikasikan merupakan menurut aktivitasnya.
berupa arus kas untuk operasi dan investasi serta pendanaan. Ada dikelompokkan menjadi 3. Pola arus kas berbeda pada tahap yang berbeda pula dalam company life cycle sesuai bidang usahanya. Nah, umumnya digunakan oleh bank dalam konteks evaluasi analisis suatu permohonan pembiayaan. Monitoring pembiayaan khususnya untuk mengetahui bagaimana pembiayaan digunakan oleh nasabah, konsistensi kebijakan manajemen keuangan, serta kemampuan memupuk kas dikaitkan dengan kewajiban membayar kembali kewajiban, ya, pokok dan margin. Nah, ini tadi laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas investasi, aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk kas. Nah, aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Jadi, laporan arus kas berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Jadi, laporan arus kas atau cash flow statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Tadi kita sudah sampaikan, dari arus kas dan aktivitas operasi, arus kas dan aktivitas investasi, dan arus kas pendanaan. Ya, sehingga ketemu dari ketiganya ini adalah arus kas bersih atau perubahan arus kas. Ya. Ini contohnya. Kas diterima pelanggan periode 2020 PT Alang-Alang nih, 20 juta. Kas diterima dari pendapat lain-lain 3 juta. Kas dibayarkan untuk supplier 3 juta. Kas dibayarkan untuk biaya gaji 7 juta. Kas dibayarkan untuk biaya sewa kendaraan 10 juta. Sehingga aliran kas neto dari aktivitas operasional adalah 3 juta. Nah, aliran kas dari kegiatan pendanaan 0. Aliran kas dari kegiatan investasi 0. Sehingga terjadi kenaikan atau penurunan kas, jadi kenaikan kas sebesar 3 juta. Saldo kas awal periode 1 Januari 0, sehingga saldo kas akhir periode 31 Desember 2012 adalah 3 juta. Ini salah satu contoh saja. Nah, apa sih prinsip dasarnya di dalam arus kas? Ya, ini suatu kesimpulan saja untuk lebih memudahkan. Ya, jadi yang namanya aset, ya, kalau aset itu naik, maka ada arus kas yang keluar, ditandai dengan negatif. Ya, demikian sebaliknya, kalau terjadi aset itu turun, maka ada penambahan arus kas. Ya, ini lebih mudahnya seperti itu. Nah, kemudian karena arus kas itu negatif, ya, jadi itu namanya penggunaan dana, ya, untuk menambah aset. Ya, asetnya naik, kasnya berkurang. Itu namanya penggunaan dana. Ya, kalau asetnya turun, berarti arus kasnya bertambah. Ini sebagai sumber dana. Nah, bagaimana dengan liabilities dan ekuitas? Liabilities atau ekuitas yang naik, maka itu adalah penambahan arus kas, sehingga menjadi sumber dana. Nah, jika liabilities dan ekuitas itu turun, maka itu penggunaan kas atau penggunaan dana. Nah, bagaimana dengan pendapatan dan biaya? Kalau pendapatan itu bertambah, ya, maka itu sumber dana. Sedangkan kalau biaya itu berkurang, maka itu penggunaan dana. Ya, jadi sederhananya seperti itu, supaya lebih mudah diingat dan dipahami. Nah, analisa sumber dan penggunaan dana. Jadi tadi ada ringkasannya, kalau aktiva sumber dana itu aktifannya berkurang. Kalau penggunaan dana aktifannya bertambah.
Kalau hutang atau liabilities, dia bertambah maka menjadi sumber dana. Tapi kalau hutangnya berkurang, berarti ada penggunaan dana. Nah, kalau modal bertambah itu adalah sumber dana, modal berkurang berarti penggunaan dana. Nah, bagaimana dengan pendapatan? Kalau pendapatan bertambah, itu sebagai sumber dana. Kalau bebannya bertambah, itu penggunaan dana. Ya. Nah, ini resumnya. Jadi, laporan laba rugi secara komprehensif, penghasilan dikurangi beban itu laba atau rugi. Ini masuk di dalam komponen laba berjalan, ditambah ekuitas di awal periode, dikurangi dividen, maka ketemu ekuitas akhir periode. Ekuitas akhir periode itu akan menjadi ekuitas ya di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Kemudian kas di dalam aset itu akan menjadi kas akhir periode. Ini laporan arus kas. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Nah, ini hubungannya ya, hubungan antar laporan keuangan ya. Itu neraca terdiri dari kekayaan atau aset. Kemudian ada penempatan dan atau penggunaan. Nah, pasifa ya, itu atau terdiri dari, jadi kalau aktiva itu merupakan debit ya. Kalau pasifa itu terdiri dari kewajiban plus modal. Ini sebagai sumber dana atau kredit. Aktivitas neraca ini akan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas itu mampu menghasilkan penghasilan ya, atau pendapatan. Nah, kemudian butuh biaya atau beban. Inilah yang menyebabkan terjadi laba atau rugi, selisih dari pendapatan dan beban ini menjadi perubahan modal. Dan perubahan modal akan merubah posisi di pasifa. Ya, ini hubungan antar laporan keuangan. Saya rasa demikian penyusunan tentang laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Jangan lupa untuk dilakukan subscribe, like, ataupun komen jika ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.